Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Sekarang jam berapa ini? Jam 10 kurang 5 menit. Dan ini sekarang saya sedang berada di parkiran Pantai Sembuan yang berada di Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Dan hari ini saya mau ke ini, namanya Gunung Butak. Ini lokasinya berada di samping persis parkiran Pantai Sembuan, seperti itu. Dan untuk pantainya saya juga belum tahu itu pantai berpasir, apakah itu pantai bertebing. Wah, di sini wangi banget cuy. Mungkin pohon ini mungkin ya, karena memang terkenal di Pantai Sembuan ini merupakan tempat apa ini tadi namanya, objek wisata ritual Pantai Sembuan. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang digunakan untuk laku spiritual. Seperti waktu saya berjalan-jalan di area Pantai Sembuan, ada spot di sisi sebelah timur, dan ada juga masjid yang berada di atas bukit itu sebelah sana. Itu bisa kalian lihat waktu saya jalan-jalan di area Pantai Sembuan. Oke, kita mulai jalan-jalan di area pantai Gunung Butak. Nah, itu terlihat ada banyak dupa di sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perjalanan ke arah Gunung Butak. Nah, ini dia, ada tulisannya Sanggar Trisilaweda. Sanggar Trisilaweda, Gunung Butak. Karena memang di atas bukit ini ada sebuah padepokan, ada sebuah bangunan di sana. Oke. Nanti setelah dari sini saya mau ke Pantai Kalimirah. Itu masih di timur lagi, lumayan cukup jauh dari area Pantai Sembuan atau area Gunung Butak ini. Kalau dilihat dari pelang tadi waktu di bawah, sepertinya area Gunung Butak ini merupakan pantai bertebing dan menjadi spot mancing. Ini aksesnya masih tanah berbatu seperti ini. Di sini cukup tenang, tidak ada suatu deburan ombak sama sekali di sini. Seperti kondisi di itu Bukit Pengilon. Itu dia, padepokannya kelihatan dari sini. Tuh, di warna hitam. Saya mau coba jalan sampai ke ujung.
Oke, ini dia. Tapi perlu diingat teman-teman, ini merupakan area yang cukup berbahaya karena di bawah sana merupakan perairan dalam dan tidak ada pagar pembatas sama sekali. Oke, saya penasaran dengan kondisi di sebelah timur. Apakah ada area berpasir? Ternyata tidak. Oh ya, ternyata di sana merupakan spot mancing di situ tuh. Dan benar ternyata Pantai Butak ini merupakan pantai yang bertebing dan sepertinya akan cocok untuk teman-teman yang suka memancing. Saya akan coba ke bawah sana lagi tuh, ke sebelah sana. Tapi ingat teman-teman, sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan area yang berbahaya. Jadi harap berhati-hati jika teman-teman berada di tempat ini. Ada kapal nelayan yang sedang mencari ikan. Di sini baru angin terasa bertiup cukup kencang. Wow. Coba kita ke bawah. Bismillah. Oke, ini dia ujung dari Gunung Butak. Seperti berada di sebuah tanjung dengan angin yang bertiup cukup kencang di sini. Ya, sekilas tempat ini cukup cocok lah untuk sekedar bersantai, menikmati pemandangan lautan lepas, melihat cakrawala di lautan sana. Dan oh ya, ini terlihat tuh, bangunan Padepokan terlihat dari sini nih. Nanti saya akan ke sana pasti. Sekarang saya mau menikmati dulu pemandangan di
tepian Gunung Butak ini dari sini nih. Ya, oke. Sebenarnya tempatnya enak sih, cuman tidak ada pepohonan, jadi sangat panas sekali di sini. Oh ya, satu lagi, ketika teman-teman mempunyai rencana ke Gunung Butak ini, jangan lupa bawa pancing. Karena memang tadi pengelola sempat mengatakan bahwa di sini merupakan spot yang menarik bagi para pemancing. Oke teman-teman, saya mau lanjut lagi ke atas, tepatnya ke sebuah bangunan yang diklaim merupakan sebuah padepokan. Oke, saya akan ke atas lagi. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya ketika sedang berjalan di tepian laut. Soalnya nggak ada pagar pembatas di sini nih, bisa dibayangin. Aduh. Ini sebelah kanan saya merupakan lautan lepas, yang pastinya dalam di sini. Oke, bismillah. Itu dia, bangunannya sudah terlihat. Sepertinya jalurnya lewat sini, sepertinya. Ini kondisi jalan sudah dibuat anak tangga dan sebagian sudah dicor dengan tumpukan batu. Assalamualaikum. Ini tertulis kawasan keramat. Jadi ketika teman-teman yang mau ke sini, tolong jaga sikap. Sebenarnya sih dimanapun berada, kita harus menjaga sikap kita, tutur kata kita, entah dimanapun berada. Oke, ini ada sebuah gerbang. Saya Pak. Nggih. Badhe mlampah-mlampah Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Sanggar Trisulowedo. Oh nggih nggih. Sanggar Trisulowedo. Oh nggih. Prihatinipun tiyang dari Nggih.
Piyambakan mawon, Pak. Jenengan piyambakan mawon. Namanya Sanggar Trisula Weda yang dibangun untuk laku spiritual, khususnya penganut kejawen. Mungkin di sini ya tempat untuk melakukan laku spiritual. Sangat bersih tempatnya. Niki bangunan dangu, Pak. Niki, Pak. Iki on apa off? On. On. Apa off? Di off nese. Oh. Oke, teman-teman. Tadi sempat banyak mengobrol dengan Bapak Sulio. Ini termasuk beliau merupakan penjaga di kawasan Padepokan ini, Padepokan Trisula Weda. Tapi sempat beliau melarang untuk mengambil gambar. Tapi saya sempat mengatakan tujuan saya dan niat saya tidak untuk kepentingan yang buruk, dan beliau akhirnya mengizinkan. Dan ada beberapa hal yang beliau sampaikan namun tidak bisa saya jelaskan di sini. Intinya saya dibolehkan dan diizinkan untuk mengambil gambar semua tempat di Padepokan ini. Ini dia kondisi padepokannya. Dan di tempat inilah Mangkunegaran mendapatkan wangsit. Jadi Belanda akan mundur dari tanah Nusantara. Dan terbukti pada tahun 42 ketika Jepang masuk ke wilayah Nusantara, Belanda secara otomatis telah mundur di wilayah Nusantara. Walaupun pada tahun 48 atau 49 terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya tangkap dari obrolan saya dengan Mbah Sulio. Nah, mungkin teman-teman penasaran di mana sih tempat Sang Sunan Pangeran Sambernyowo melakukan laku spiritualnya. Itu ada di atas, nanti akan saya tunjukkan pada teman-teman. Nah, Mbah Sulio dan beberapa penjaga itu menginap atau beristirahat di tempat ini. Pak, Pinggir pagar. monggo, Pak. Mas, dan lunjukan, Mas. Nggih, matur nuwun. Endrian kan nunjuk. Nggih, Pak. Yang ngobrol-ngobrol mikirin. Oh, nggih. Monggo nunjuk sih. Nggih. Kita mau kopi yang tentulah. Ini rasik panas kok. Wah, ini diajak untuk ngobrol-ngobrol. Oke deh. Ngobrol. Sebentar. Ini santai mawon. Ji, assalamualaikum. Oke, teman-teman. Ini sekarang jam 12 lebih 20 menit. Jadi tadi sempat banyak banget ngobrol tentang tempat ini bersama Pak Sulio. Dan tadi sempat saya menceritakan tentang Pangeran Sambernyowo
yang pernah melakukan laku spiritual. Itu tempatnya di mana, dan tempatnya ada di sini. Tapi ini khusus, tidak dibuka untuk umum. Jadi di dalam ini merupakan tempat di mana Pangeran Sambernyowo melakukan laku spiritual untuk mencari wangsit. Bagaimana caranya agar waktu itu penjajah Belanda bisa keluar dari tanah Nusantara. Kurang lebih seperti itu yang bisa tangkap dari Pak Sulio selaku penjaga Padepokan ini. Lanjut, Pak. Ini kata Pak Sulio ada 2 pelataran. Yang pertama di sini ada gundukan batu di sana, dan ada juga yang di bawah. Tadi udah ke sana ya, di bawah ke sana. Nah, itu dia Pak Sulio sedang berada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi ya? Coba ke bawah sana. Oh ya, tadi Pak Sulio juga sempat mengatakan bahwa tempat ini itu sering dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan tertentu, tapi beliau melarang ketika ada orang yang datang ke sini dengan tujuan buruk. Kalian pasti tahu tujuan buruk itu apa. Dan Pak Sulio selaku pemangku di tempat ini itu sangat-sangat tidak menyarankan ada orang-orang yang dengan sengaja ada niatan buruk dengan cara apapun di tempat ini, karena itu bisa merusak bahasanya kesucian di tempat ini, seperti itu. Kata Pak Sulio, di tempat ini tapi untuk waktu-waktu tertentu seperti malam Jumat dan malam Kamis Pahing, itu sering beberapa orang dari luar daerah berbondong-bondong ke tempat ini, dan mereka melakukan ya dengan tujuan mereka masing-masing ke tempat ini. Dan kata Pak Sulio, tempat ini sudah ada sejak tahun 98, tapi waktu itu belum ada bangunan seperti ini. Hanya beliau mengatakan ada gundukan yang tempat untuk laku spiritual Pangeran Sambernyowo, tepatnya di sini nih, di gundukan batu ini. Dan pada tahun 2000 ini baru dibangun. Kalau istilah Jawa itu dibatur ya, dipagar seperti ini, dan dibangun sebuah pintu agar tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, takutnya Pak Sulio itu ketika ini dibuka untuk umum, nanti digunakan sebagai tempat yang bukan semestinya, seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, Bapak Sulio selaku penjaga di sini membangun beberapa tempat seperti pelataran ini, dan tempat ini yang dijadikan sebagai dapur, seperti itu. Dan Bapak Sulio itu mengatakan bahwa di sini tuh ada sekelompok, tapi beliau tidak mengatakan ini sebuah paguyuban atau apapun. Beliau menyebutnya adalah warga
warga, namanya itu Kusumohayu. Jadi orang-orang yang biasa melakukan laku spiritual di sini, yang rutin mengikuti, bukan kajian ya, apa namanya, kegiatan, baik itu malam Jumat atau malam Kamis Pahing di sini. Dan nama tempat ini nih. Nah, ini adalah Trisiloida, bukan Trisulo ya, tapi Trisilo, yang beliau mengartikan bahwa tri itu adalah telu kalau dalam bahasa Indonesia adalah 3, dan silo adalah dasar atau tatanan, dan Weda itu artinya beliau itu adalah saat jeroning atine manungso. Itu sedikit yang bisa saya tangkap. Ini namanya adalah pelataran Nilocendani. Nah, ini adalah yang di sini nih, yang ada dupanya. Saya deketin. Nah, ini adalah dupa. Tempat ini namanya Padupan Giri Kencono. Oh ya teman-teman, jadi ternyata ini bukan Gunung Butak. Ini adalah puncak Gunung Gendiro. Jadi Gunung Butak itu ada di sebelah, kelihatan ya, ada di sebelah sana. Yang tadi sempat ke bawah, ada sebuah batu yang berukuran cukup besar. Bentar, kelihatan di sini ya. Nah, itu tuh. Oh ya, bentar. Nah, itu dia. Nah, di sana merupakan Gunung Butak. Bukan di sini ternyata. Ini namanya Gunung Gendiro. Oke, seperti itu yang bisa saya tangkap dan saya jelaskan. Sebenarnya ada banyak, cuman tidak semuanya bisa saya jelaskan di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian perjalanan saya di yang awalnya saya kira ini merupakan pantai Gunung Butak, yang saya tahu sebagai pantai yang bertebing, tapi ternyata saya lebih terfokuskan untuk menuju ke Padepokan ini, dan ada banyak hal yang bisa saya tangkap selama saya mengobrol dengan Bapak Sulyo tadi. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Saya akan melanjutkan perjalanan lagi ke arah timur, yaitu di Pantai Kalimira. Dan terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.